Shalom, hari ini saya akan membahas Matius 6 ayat 25-34. Mari kita dengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Benar, Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, Guru. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di sini siapa, yang nggak pernah merasakan kekhawatiran? Pasti kita sebagai manusia pernah merasakan kekhawatiran. Kita mengkhawatirkan banyak hal. Kita mengkhawatirkan masa depan, kita mengkhawatirkan pekerjaan kita mengkhawatirkan anak kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Tetapi apa sih yang Tuhan Yesus katakan tentang kekhawatiran? Di dalam Matius 6, Tuhan Yesus berkata, kalau sebaiknya kita itu tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Allah Bapa di surga pasti akan memelihara dan memenuhi kebutuhan kita. Karena Dia tahu kita membutuhkan itu. Bahkan burung-burung di udara dan bunga di padang pun Tuhan pelihara. Terlebih lagi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan juga, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu di dalam Filipi 4 ayat 19 juga dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tapi perlu diingat, yang dipenuhi oleh Allah itu kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Jadi bukan berarti kalau Allah Bapa akan memenuhi semua keinginan kita. Tidak, yang Dia penuhi adalah kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan. Sebenarnya ketika kita khawatir, ada untungnya nggak sih? Nggak ada. Pertama kita pusing, makin banyak pikiran yang kita rasakan, memikirkan hal-hal ini, hal-hal itu. Yang kedua, juga ketika kita khawatir, kita akan mencari cara kita sendiri, cara atau jalan keluar sendiri tanpa menyertai Tuhan, karena kita ingin segera menyelesaikan kekhawatiran yang kita rasakan. Lalu yang ketiga, kekhawatiran itu juga merupakan tanda kalau kita tidak percaya bahwa Allah akan memelihara kita dan mampu memelihara kita. Saya sendiri merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata ketika pandemi kemarin ini. Ketika pandemi, posisi saya waktu itu sedang tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan, dan juga papa saya usahanya sudah sangat mundur. Jadi kami sekeluarga merasakan kekhawatiran bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari karena nggak ada pemasukan gitu.
Ketika kami berdoa, ternyata kami ditegur. Tuhan bilang, untuk apa kamu khawatir? Memang kamu nggak percaya kalau saya mampu memenuhi kebutuhan kalian? Di situ kami meminta ampun dan terbukti ternyata memang Tuhan memelihara keluarga kami. Kalau dihitung secara logika manusia, itu nggak masuk akal. Dari mana kami bisa setiap hari bisa berkecukupan dan tidak kekurangan, padahal pemasukan yang kami terima itu tidak ada. Tapi Tuhan pelihara dan cukupkan. Di situ saya merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata di keluarga saya. Lalu, daripada khawatir, Tuhan Yesus menyuruh kita apa dong? Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 33 untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya suka dengan versi yang bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam versi itu dikatakan dengan jelas, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi apa maksudnya carilah dahulu kerajaan Allah? Itu maksudnya jadikan Tuhan raja atas hidup kita. Ketika kita memiliki raja, kita pasti akan taat kepada apa yang dia perintahkan, apa yang dia suruh untuk kita lakukan. Di tempat kerja, di rumah, dimanapun kita berada di sekolah, kita selalu tanya Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan di sana. Bukan mengikuti pengertian dan keinginan kita sendiri, tapi mengikuti kehendaknya Tuhan. Jadi mencari dahulu kerajaan Allah juga berarti kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Lalu Tuhan juga melihat kita mengasihi Tuhan, buktinya adalah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu dikatakan dengan jelas di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi tanda kita mengasihi Tuhan adalah kita melakukan pekerjaan yang Dia suruh. Lalu arti kata semuanya itu akan ditambahkan kepadamu adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan berjanji di dalam Yohanes 14 ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi ketika kita sudah melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan mendengarkan permohonan dan doa kita. Jadi daripada kita khawatir, lebih baik kita menyibukkan diri untuk fokus mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Cari apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Dan sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ala Bapa daripada sibuk khawatirkan ini itu dan juga memfokuskan pada keinginan dan kepentingan diri kita sendiri. Sekian, terima kasih.